Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Siti, NIM 06131381924444, nomor absen 9. Dalam video ini akan membahas penilaian kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Untuk yang pertama yaitu penilaian afektif atau sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Berikut format penilaian sikap. Petunjuk, berilah tanda centang pada sikap setiap siswa yang terlihat. Dalam tabel, ada nama siswa, kriteria, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kemudian nilai, dan predikat. Ada skor 4, 3, 2, dan 1. Untuk deskriptor penilaian sikap, ada 4 kriteria sifat, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Ada skor 4, 3, 2, dan 1. 4 artinya sangat baik, 3 artinya baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Dalam kriteria sifat jujur, peserta didik dapat mendapatkan skor 4 sangat baik apabila pengerjaan tugas mandiri tanpa tanya teman, tidak mencontek hasil kerja teman, mengakui kesalahan yang dilakukan. Untuk skor 3, baik, peserta didik hanya memenuhi 2 kriteria, dan untuk skor 2, cukup, peserta didik hanya memenuhi 1 kriteria, dan untuk skor 1, kurang, artinya peserta didik tersebut belum memenuhi kriteria. Begitupun untuk kriteria sifat disiplin, skor 4 sangat baik, masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Untuk 3, baik, memenuhi 2 kriteria. Untuk 2, cukup, peserta didik memenuhi 1 kriteria. Dan untuk kurang, artinya peserta didik belum memenuhi kriteria. Untuk sifat tanggung jawab, peserta didik dapat mendapatkan skor 4 apabila dapat bekerja sama dalam kelompok, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan. Skor 3 baik, hanya memenuhi 2 kriteria, dan untuk skor 2 cukup, hanya memenuhi 1 kriteria, dan untuk skor 1 kurang, belum memenuhi kriteria. Dan yang terakhir yaitu kriteria sifat percaya diri. Peserta didik dapat mendapatkan skor 4, sangat baik apabila berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Dan untuk skor 3, baik, peserta didik hanya memenuhi 2 kriteria, dan untuk skor 2 cukup, peserta didik hanya memenuhi 1 kriteria, dan untuk skor 1 kurang, artinya peserta didik belum memenuhi kriteria. Keterangannya, SM itu sangat memuaskan, MB itu mulai berkembang, MT mulai terlihat, dan BT belum terlihat. Keterangan penilaian skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Yang kedua yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini terdapat soal, tuliskan contoh H dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada tabel berikut. Jadi, contoh H dalam kehidupan sehari-hari tersebut dapat diisikan di dalam tabel. Untuk pedoman penskorannya yaitu apabila siswa dapat menuliskan 5 contoh H di rumah, H di sekolah, dan H di tengah masyarakat, mendapatkan skor maksimal. Untuk satu soal, terdapat 5 contoh H di rumah, apabila benar semua mendapatkan skor 25. Artinya apabila hanya menyebutkan satu contoh, yaitu mendapatkan skor 5 dari setiap nomor soal. Begitupun nomor 3. Untuk rekap nilai pengetahuan, dalam tabel ada nama siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat.
skor penilaian 1-100, penilaian skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk panduan konversi nilai, skala 0-100, predikat dan klasifikasi. Untuk 86-100 mendapatkan predikat A, berarti sangat baik. Untuk 70-85 mendapatkan predikat B, artinya baik. Untuk 60-69 mendapatkan predikat C, cukup. Dan untuk 0-60 mendapatkan predikat D, kurang. Yang terakhir yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan. Di sini yang dinilai yaitu pada saat menyampaikan hasil diskusi saat membahas tentang gambar-gambar yang terkait dengan hal. Dalam tabel format penilaian psikomotor terdapat nama siswa, kriteria yang dinilai yaitu penggunaan bahasa dan ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi, nilai dan predikat. Ada skor juga 1-4. Keterangan untuk penilaian yaitu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Predikat A itu 86-100, B 70-85, C 60-69 dan D kurang dari 60. Deskriptor pemberian skor. Untuk kriteria penggunaan bahasa, apabila siswa tersebut selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami, maka mendapatkan skor 4, artinya baik sekali. Untuk skor 3, baik, apabila siswa sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan cukup mudah dipahami. Untuk skor 2, cukup, apabila siswa sesekali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan agak sulit dipahami. Untuk skor 1, artinya perlu bimbingan apabila siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sulit dipahami. Untuk kriteria nomor 2, ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Siswa mendapatkan skor 4, artinya baik sekali apabila dapat menyampaikan materi dengan intonasi yang tepat dan artikulasi yang jelas. Untuk mendapatkan skor 3 atau baik, artinya penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang agak tepat dan artikulasi yang agak jelas. Untuk skor 2, cukup, penyampaian materi disajikan dengan intonasi kurang tepat dan artikulasi kurang jelas. Dan untuk skor 1, perlu bimbingan apabila penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tidak tepat dan artikulasi yang tidak jelas. Baiklah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.